Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gozyuja di episode ke-41. Di episode sebelumnya diceritakan Ribbon yang akhirnya tewas akibat pertarungannya dengan Gozyu Blue atau Rikuo. Namun karena pertarungan itu juga Boket akhirnya tahu siapa sosok di balik Gozyu Blue yang selama ini ia benci. Mengetahui orang yang ia kagumi adalah orang yang juga sangat ia benci, Boket pun lantas mengalami patah hati. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah kejadian sebelumnya, Riko akhirnya sadar sosok adik Boket yang ternyata adalah Ribbon. Ketika Boket marah besar, Fire Candle lantas mengajak gadis itu untuk mundur terlebih dahulu dari medan pertempuran. Sesampainya di istana Buraidan, Monster 2-in-1 dan anggota Buraidan lainnya meminta maaf pada Boket karena tak memberitahunya terkait sosok Gozyu Blue dari awal. Sebab mereka tak mau gadis itu kecewa, terlebih lagi mereka sadar bahwa gadis itu sangat tergila-gila dengan Riko. Namun mereka pun akhirnya bersyukur karena kini Boket sudah tahu dengan sendirinya. Saat emosi gadis itu sedang tidak stabil, Kwon pun memanfaatkan momen itu untuk menghasutnya agar ia membalaskan dendam Ribbon kepada Gozyuja. Boket yang merasa dikhianati oleh orang yang sangat ia kagumi lantas murka dan pergi dari sana. Sementara itu Kwon sebenarnya ingin memanfaatkan kemarahan Boket untuk merebut satu ring sentai saja dari para Gozyuja karena waktunya semakin menipis. Tak lama kemudian Tegajun muncul meminta anggota Buraidanya membiarkan Boket seperti itu dahulu. Ia pun sebenarnya sudah menduga hal demikian pasti akan terjadi. Daripada memikirkan hal itu, Tegajun meminta semuanya bersiap menyambut sosok yang selama ini sudah ia nantikan, di mana sosok itu kemungkinan akan menjadi Noan terakhir. Di sisi berbeda, setelah Kinjiro, Tono dan Aoi pulang berbelanja, mereka melihat Sumino dan Kumade yang sedang memperhatikan seekor Noan yang sangat aneh, di mana Noan itu tampak hanya diam dan tak bereaksi apapun, bahkan tak menyerang manusia. Akan tetapi ketika Aoi mencoba menanyakan keadaannya, Noan itu malah membuatkan Aoi mobil-mobilan sehingga tindakan itu malah semakin membuat para Gozyuja kebingungan. Tak berselang lama, seorang pasukan Ari bernama Sokin Guda muncul memberitahukan bahwa Noan itu adalah Noan Monodokuri atau pembuat sesuatu. Meski dirasa tak jahat, namun Tono berpendapat pasti ada manusia yang terjebak di dalam tubuhnya. Maka dari itu mereka tetap harus mengalahkannya untuk menyelamatkan orang tersebut. Tanpa buang waktu, mereka akhirnya masuk ke pertandingan membuat sesuatu. Sementara di Half Century, Tegasword akhirnya selesai memulihkan tubuhnya dari serangan Fire Candle sebelumnya. Namun Riko masih dilema dengan hubungannya dengan fansnya yang tak lain yaitu Boket. Di sana Riko sangat merasa bersalah pada gadis itu. Namun di satu sisi ia tak bisa membiarkan kejahatan Ribbon yang membahayakan umat manusia. Dan Ryugi merasa tak ada pertimbangan untuk hal itu. Akan tetapi di satu sisi Riko merasa hubungan antara fans dan idol juga sangatlah penting. Dan Riko ingin membuat para fansnya bahagia termasuk Boket. Mendengar kata-kata Riko, Ryugi lantas teringat pertemuan mereka pertama kali. Di mana kala itu Riko yang awalnya berniat merebut ring sentai, Ryugi malah berbalik ingin mengajaknya bekerja sama. Sebab ia merasa saat itu Ryugi seperti tak tega merebut ring sentai dari orang lain. Sementara di pertandingan pertama Monodokuri atau membuat sesuatu, Tono akhirnya berhasil mengalahkan Noan itu di pertarungan memanfaatkan barang-barang bekas. Sedangkan di pertandingan kedua, Noan Monodokuri yang mengalahkan para Gozyuja di pertandingan membuat istana. Setelah itu, saat melihat Noan itu hanya berdiam diri lagi, Kinjiro semakin yakin bahwa Noan itu tidaklah jahat. Akan tetapi di saat yang sama, Boket dan pasukan Buraidan lainnya muncul mengacaukan suasana yang tenang itu untuk menjemput Noan istimewa tersebut. Karena serangannya, warga pun lantas panik. Dan ketika seorang anak berteriak ketakutan mencari ibunya, Noan itu tiba-tiba bereaksi dan teringat akan anaknya. Diceritakan bahwa dahulu terdapat seorang ilmuwan jenius yang terkenal di dunia. Namun suatu ketika ia dikuasai oleh keputusasaan. Demi mewujudkan keinginannya, ia akhirnya menciptakan dunia lain dan Tegajun. Namun di saat yang sama, ilmuwan itu diserap oleh Noan Monodokuri. Dan di sana Monster 2-in-1 memberitahukan bahwa manusia yang ada di dalam Noan itu sudah tak bernyawa meski Noan itu masih bisa bergerak. Untuk menghadapi Noan yang mulai tak terkendali, para Gozyu pun berubah. Dan di saat yang sama Riko dan Ryugi sampai di sana untuk melindungi anak kecil sebelumnya.
Di pertemuan itu Boket akhirnya bertekad untuk membalaskan dendam adiknya pada Riko dan mengubah namanya menjadi Boket Sang Penghancur. Sayangnya di pertarungan itu Riko hanya menahan diri berusaha menjelaskan pada Boket hingga ia pun dihajar berkali-kali sebab Boket tak mau mendengar penjelasannya. Saat ia terdesak beruntungnya Ryugi datang membantu dan berusaha menyadarkan Riko. Secara bersamaan di sana akhirnya Tega Sword meminjamkan kekuatannya pada Ryugi dan mengubahnya menjadi Gozyu Tyranno Ryo Tega Sword. Saat itu Ryugi berkata bahwa akhirnya ia bisa menyatu dengan sosok yang paling ia idolakan yang tak lain yaitu Tega Sword. Maka dari itu Ryugi meminta Riko sadar bahwa selama ini ia juga telah memberikan perasaan seperti itu kepada banyak orang yang salah satunya adalah Ryugi sendiri. Hal itu karena Riko terus berusaha memaksanya bekerja sama hingga akhirnya Ryugi menyerah dan menerima ajakan Riko itu. Dengan serangan pamungkas Ryugi akhirnya Noan Monodokuri berhasil dikalahkan. Sementara Riko yang menyadari keberadaannya berdampak positif untuk orang lain akhirnya mengerti dan kembali bersemangat untuk menghadapi Boket tanpa ragu seperti sebelumnya. Sebab keinginannya hanya satu yaitu membuat semua orang termasuk gadis itu tersenyum lagi. Meski begitu ia juga menentang jika gadis itu malah menyakiti orang lain. Di saat yang sama robot Eyezer muncul dan Kumade pun memanggil Goderburn dan menyatukannya dengan Berkuma untuk menghadapinya. Dengan menggunakan kemampuan Gokai Galeon, robot monster itu dengan mudah dikalahkan. Namun tak diduga ternyata di sana pertarungan mereka belumlah berakhir. Sebab sisa potongan tubuh Noan Monodokuri yang hancur tiba-tiba kembali utuh. Dan diketahui keputusasaan yang Noan itu rasakan ternyata karena ia kehilangan anaknya. Karena emosi yang tidak stabil, kekuatan Noan itu pun tak terkendali hingga menciptakan berbagai duplikasi manusia, kendaraan, bahkan gedung yang membuat kota itu mulai mengalami kekacauan. Di tengah kondisi itu tiba-tiba Tegajun muncul menunjuknya sebagai pilotnya yang ia rasa sangat cocok dan bisa meningkatkan kekuatannya. Dan dengan bantuan anaknya yang tak lain yaitu Goderburn, Tegajun berencana akan menciptakan dunia baru untuk Noan tersebut. Setelah menculik Goderburn, ratu robot itu pun menghilang. Setelah menculik Goderburn, Tegajun pun berencana mendidik ulang anaknya itu agar menjadi pangeran kehancuran. Hal itu dimaksudkan untuk melanjutkan misinya yaitu meregenerasi para manusia. Ketika pasukan Buraidan dikerahkan untuk membantu ambisi ratu mereka, Boket yang merasa harus menyelesaikan urusannya lantas pergi untuk menemui Riko kembali. Dan tak lama kemudian alarm darurat pun berbunyi. Di sana Kwon melaporkan pada Tegajun bahwa semua cincin di kastil mereka telah dicuri. Untuk menemukan pencurinya akhirnya pasukan Buraidan dikerahkan untuk mencarinya. Sebelum Garuyudo itu beranjak, Tegajun pun mengingatkan dirinya bahwa luka di tubuhnya semakin menyebar. Yang berarti sebentar lagi waktu penyatuan jiwa keduanya sudah semakin dekat. Sementara di Half Century, Kumade berencana mencari Buraidan untuk merebut kembali Goderburn. Namun Ryugi merasa mereka sudah kehabisan cara. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba portal masuk ke dunia Buraidan pun muncul. Namun mereka tak tahu siapa yang membukakan portal tersebut. Riko yang masih merasa bersalah dan berencana ingin menemui Boket tanpa pikir panjang masuk ke portal tersebut. Dan hal itu akhirnya diikuti oleh para Gojuja lainnya. Sesampainya mereka di sana, para Gozyu pun berencana menyusup ke istana dan mencuri cincin yang ada di sana. Namun sebelum itu dilakukan, mereka pun disambut oleh pasukan Buraidan yang sedang mencari pencuri cincin. Karena keberadaan mereka di sana, para Buraidan pun lantas menuduh mereka sebagai pelakunya. Karena tak terima atas tuduhan yang belum mereka lakukan, para Gojuja pun berubah dan memulai pertarungan di antara mereka. Selagi teman-temannya membuat pasukan Buraidan sibuk, Kumade mengajak Tono menyusup ke istana untuk menyelamatkan Goderburn. Di tengah pertarungan mereka, Boket akhirnya muncul menemui Riko kembali. Riko yang memiliki tujuan sama dengannya akhirnya memulai pertarungan mereka. Di sana Boket mengaku kecewa karena Riko telah menghabisi adiknya yang menurut Boket sangat polos. Namun Sumino yang mendengarnya lantas membantah pernyataan Boket itu. Karena tanpa sepengetahuan Boket, Ribbon ternyata telah melakukan penipuan dan menyerang manusia lain demi kepentingannya sendiri. Karena alasan itulah Riko harus menghabisinya. Sayangnya Boket tak percaya dengan semua itu. Untuk menyadarkannya, akhirnya Riko memutuskan untuk menghadapinya sendiri tanpa bantuan Sumino. Di sisi berbeda, tampak Goderburn yang dijaga dan diperlakukan layaknya bayi oleh Fire Candle dan pasukan Hari. Namun karena terus berontak dan melawan, akhirnya Tegajun pun membelenggunya. Sementara itu Kumade dan Tono masuk ke dalam kastil, namun mereka tak tahu di mana Goderburn disembunyikan. Ternyata di suatu ruangan Tegajun sedang mendidik ulang anaknya itu dengan cara yang kekanak-kanakan.
Akan tetapi karena usahanya tak berhasil, maka ia akhirnya memberitahukan bahwa tujuan Goderburn dilahirkan di dunia sebenarnya adalah untuk membuat ulang dunia agar sempurna. Karena menurut Tegajun, keberadaan manusia tidaklah berguna sebab mereka selalu mengulang kesalahan yang sama. Namun di sana sayangnya Goderburn tak percaya ada manusia yang jahat. Dan karena anaknya selalu mengagung-agungkan Kumade, maka Tegajun mengajak putranya itu untuk menjadikan semua manusia seperti Kumade yang selalu ia banggakan. Namun setelah membayangkannya, Goderburn tak mau melakukan hal tersebut. Karena tak juga berhasil, akhirnya Tegajun bercerita bahwa ia sebenarnya adalah tiruan dari Tegasword. Meski begitu, ia mengaku bisa melakukan hal yang lebih baik daripada Tegasword sendiri. Karena dunia yang sekarang ia anggap palsu, maka Tegajun berencana melampaui kemampuan Tegasword agar bisa menciptakan kehidupan yang sejati dan lebih baik daripada yang ada saat ini. Akan tetapi di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Kwon memberitahukan bahwa mereka telah menangkap pelaku pencuri cincin sebelumnya. Karena itu saat itu juga Tegajun pun pergi menemui Kwon sehingga ia kembali menitipkan Goderburn kepada Fire Candle. Tak berselang lama, Kumade dan Tono berhasil menyusup ke ruangan mereka berada. Untuk menyelamatkan Goderburn, keduanya lantas berubah dan memulai pertarungannya melawan Fire Candle dan pasukan Ari yang berjaga. Selagi mereka bertarung, Berkuma pun berusaha melepaskan rantai yang membelenggu Goderburn. Sementara di tempat lain, pertarungan Boket dan Riko masih berlanjut. Di sana Riko sadar bahwa permintaan maafnya atas Ribbon tidaklah cukup. Meski begitu, Riko akan tetap berusaha membuat Boket mengerti. Dengan mengerahkan robot masing-masing, pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Di sana Tegasword pun dihajar berkali-kali. Sementara itu di sisi berbeda, Tono juga secara langsung menghadapi Fire Candle dan pasukan Ari bersama Kumade. Setelah Goderburn terbebas, Kumade lantas mengajak Tono pergi dari sana dan memintanya melanjutkan pertarungan mereka lain kali. Karena pertarungannya diganggu, Fire Candle pun kesal. Sementara itu saat Riko terdesak, ia berkata bahwa keinginannya saat ini adalah ingin Boket hidup bahagia agar hubungan idol dan fans di antara mereka kembali terjalin. Mendengar keinginan itu sontak membuat Boket kesal setelah apa yang Riko lakukan pada adiknya. Walau sebenarnya Riko tahu hal itu sangat egois, namun ia mengaku juga sangat menderita seperti yang Boket rasakan. Karena ia mengaku merasa kehilangan seperti Boket sebab kehilangan penggemar. Untuk itu ia akan berjuang meluluhkan hati Boket lagi. Sebab ia sadar mereka tak bisa hidup satu sama lain karena telah kehilangan sesuatu yang tak lain, yaitu ikatan antara idol dan fans. Di mana ikatan itu menurut Riko jauh lebih dalam dan berharga dari apapun. Riko pun sadar Boket merasakan hal yang sama dengannya. Di mana hal itu terbukti secara tidak langsung dari sikap Boket. Mendengar pernyataan itu, hati Boket akhirnya luluh. Dan setelah serangan pamungkas dikerahkan, Boket pun berhasil diraih oleh Riko. Sebelum portal sebelumnya tertutup, para Gozyo pun akhirnya memutuskan pergi dari dunia Noan itu. Sementara itu, Kwon secara mengejutkan mengaku di hadapan Tegajun bahwa si pencuri cincin itu sebenarnya adalah dirinya. Dan pengakuan itu sontak membuat Tegajun terkejut. Terungkap ternyata selama ini Kwon sadar Tegajun telah melemah. Dan hal itu terbukti dari tindakan Tegajun sendiri yang tak menyadari pengkhianatannya serta penciptaan Ribbon yang tidak sempurna. Setelah itulah yang akhirnya Kwon manfaatkan saat momen yang ia tunggu terjadi. Karena Tegajun sudah tak berdaya, Kwon lantas menyatukan diri dengan Ratu Robot itu. Selain itu, akhirnya terungkap bahwa portal sebelumnya ternyata dibuat oleh Kwon untuk memancing para Gozyuja ke sana. Karena dengan begitu ia bisa melancarkan rencananya terhadap Tegajun. Dan dengan penyatuan itu, Kwon pun semakin kuat hingga kutukan Tegajun pun juga dapat terlampaui. Karena Tono masih di istana, para Gozyo lainnya lantas menyeretnya pergi sebelum portal dimensi sebelumnya tertutup. Dan di sini film pun kembali bersambung. Suatu ketika diperlihatkan masa lalu Tono dan Kwon saat masih kecil di momen Natal. Di mana kala itu Tono kecil sedang menulis satu harapannya, sedangkan Kwon menulis banyak harapan yang ingin ia wujudkan. Usai menyatukan diri dengan Tegajun, Kwon memberitahu hal itu pada Monster 2-in-1 dan Fire Candle. Sayangnya kala itu Fire Candle yang tak mau tunduk padanya tentu tak percaya. Sebab Fire Candle tak ingin tunduk pada siapapun kecuali ratu mereka. Hingga akhirnya Kwon memberikan bukti pada keduanya dan akhirnya mereka pun percaya. Meski begitu, Kwon berjanji akan mewujudkan keinginan mereka. Namun sebelum itu ia ingin mereka ikut dengannya di pertarungan saudara antara ia dan Tono. Sementara itu di Half Century ketika para Gozyo mempersiapkan perayaan Natal, Sumino iseng bertanya pada Aoi terkait hadiah apa yang ingin ia berikan di momen itu pada ibunya. Sayangnya ternyata Aoi merahasiakan itu dari mereka. Namun di satu sisi di momen itu Tono malah tampak tegang dan tak bahagia. Di tempat berbeda, Riko yang berhasil menaklukkan kembali hati Boket membawanya ke dunia Tegasword. Namun Tegasword yang melihatnya tak bisa membiarkan anggota Buraidan berada di sana. Karena ia khawatir akan ada bahaya yang ditimbulkan oleh gadis itu.
Mendengar pernyataan itu, Riko dan Kumade pun protes sebab mereka merasa Tegazord berpikiran sempit. Namun Tegazord berdalih bahwa ia melakukan itu karena Buraidan dan Tegajun adalah musuh mereka. Mendengar ucapan itu, Goderborn yang sebelumnya diculik oleh Tegajun merasa ibunya tak seburuk apa yang dipikirkan Tegazord. Sebab Tegajun yang ia lihat ketika di sana terlihat sangat sedih dan menderita. Dan karena alasan itulah Goderborn ikut protes pada ayahnya itu. Sebab menurutnya seharusnya seorang dewa bertugas menyelamatkan orang dari penderitaan. Dan hal itulah yang ingin ia lakukan. Di tengah momen perdebatan itu, keseharian para Gojo di Half Century pun muncul. Di mana di video hologram itu Kinjiro menasihati Aoi dan mengaku akan merasa senang jika mendapat hadiah buatan tangan keluarganya. Mendengar nasihat itu, Goderborn akhirnya mendapatkan ide. Tak berselang lama, Aoi dan ibunya pergi berbelanja membeli kebutuhan Natal. Namun di perjalanan, Kwon muncul menculik ibu Aoi dan memberikan pesan pada Aoi untuk memanggil Tono jika ibunya ingin selamat. Lalu ketika melihat Aoi menangis meminta bantuan, Tono pun lantas menenangkan anak itu dan berjanji akan segera membawa ibunya pulang dengan selamat. Singkat cerita, Tono mengajak para Gojo lainnya menemui Kwon. Tak disangka ternyata Saori atau ibu Aoi telah diserap oleh Kwon ke dalam tubuhnya. Dan dengan kekuatan barunya, Kwon pun berencana menghabisi para Gojo dan merebut semua ring sentai mereka. Tanpa basa-basi lagi, di sana ia pun berubah dan hal itu pun diikuti oleh para Gojo. Lalu seketika itu juga pertarungan di antara mereka pun dimulai. Di sana Riko dan Sumino bertarung menghadapi Fire Candle. Sementara Ryugi dan Kinjiro seperti sebelumnya menghadapi monster 2-in-1 bersama. Meski ratu mereka sudah tak ada, namun hal itu tak menyurutkan semangat para Buraidan itu. Sehingga hal itu yang memicu Kinjiro dan Ryugi untuk tak menyerah juga menghadapi mereka. Ryugi dan Kinjiro mengaku bahwa sebenarnya mereka tak terlalu benci pada monster itu. Sementara itu di sisi lain, Kwon dan Tono melanjutkan pertarungan mereka. Di tengah pertarungan mereka itu, Kwon menyalahkan Tono sebagai penyebab banyak harapannya tak terwujud. Bahkan ia menyesal telah mengejar Tono ke dunia Noan. Maka dari itu selama masih ada Tono, Kwon merasa hidupnya tak akan pernah tenang. Di tengah pertarungan mereka itu, Kumade muncul bersama Goderborn untuk menghadapi Tegajun. Saat yang sama, Tegazord muncul mengajak Ryugi dan Riko bertarung bersamanya menghadapi Ratu Robot dan Fire Candle. Di pertarungan itu, Ryo Tegazord berhasil memojokkan Fire Candle. Sementara Goderborn terpojok diserang oleh Tegajun yang hilang kendali dan semakin kuat sebab telah menyatu dengan Kwon. Maka dari itu Tegazord memintanya untuk mundur dan menyerahkan pertarungan itu padanya saja. Namun sayangnya Goderborn tak mau pergi dari sana karena ia merasakan kesedihan Tegajun. Untuk itu sebagai anak, Goderborn akan menghangatkan hati ibunya itu. Saat itu juga Goderborn mengenakan shawl ke Tegajun, di mana ternyata itu merupakan hadiah darinya agar Tegajun tak lagi merasa kesepian. Terungkap bahwa ternyata shawl itu adalah buatan tangan Goderborn sendiri dan diberikan padanya sebagai hadiah Natal. Merasa tersentuh, Tegajun pun tertunduk haru. Dan tak disangka tindakan itu juga membuat Tegazord bangga pada anaknya itu. Terungkap momen hangat itulah ternyata yang selama ini diinginkan oleh Tegajun. Sehingga di sana para Buraidan lainnya baru sadar bahwa ternyata selama ini ratu mereka sedang merasa kesepian. Ketika monster 2-in-1 lengah, Kinjiro dan Sumino memanfaatkan momen itu untuk mengalahkannya. Sementara di sisi lainnya, pertarungan kakak beradik antara Tono dan Kwon masih berlangsung sengit. Lalu ketika Tono dan Kwon sama-sama merasa kewalahan, di sana Tono mengaku bahwa sejak dulu sebenarnya ia iri pada kakaknya itu, dan ternyata begitu pun sebaliknya yang dirasakan Kwon terhadap Tono. Di sana mereka sama-sama merasa bahwa satu sama lain adalah orang yang kuat dan tangguh, sehingga mereka menjadi iri satu sama lain dan berharap bisa melampauinya. Namun Kwon melakukan itu dengan cara yang salah dan malah menganggap adiknya sendiri sebagai musuh yang harus ia kalahkan. Merasa Kwon menjadi seperti itu karena kesalahannya, maka akhirnya Tono pun lantas meminta maaf padanya. Namun di sana Kwon merasa semua itu sudah terlambat dan tak mampu mengubah apapun. Akan tetapi Tono merasa hal itu pasti bisa diubah selama mereka mau berusaha untuk mengubahnya. Sayangnya di sana Kwon tak percaya, sehingga perbedaan keyakinan di antara mereka membuat pertarungan kembali berlanjut. Beruntungnya Tono berhasil mengalahkannya sehingga Saori bisa diselamatkan dan semua cincin yang dimiliki Kwon juga berhasil direbut oleh Tono. Setelah kalah, Kwon lantas teringat keinginan Tono saat masa kecil yang ternyata hanya ingin bermain dan menghabiskan waktu bersamanya. Dan setelah dirinya kalah, Kwon akhirnya tersadar akan kesalahannya dan mau memaafkan Tono. Sementara di sisi lain, Fire Candle tak terima melihat ratunya luluh dan berpihak kepada Tegazord dan Goderborn. Terlebih lagi karena kehangatan yang ia dapatkan, Tegajun mengaku tak mau lagi bertarung. Sontak ucapan itu semakin membuat Fire Candle murka dan melancarkan serangan secara membabi buta. Sayangnya ia tetap tak mampu berbuat apa-apa karena Tegajun lantas melenyapkannya dari sana. Namun di sisi lain serangannya itu hampir mengenai Tono yang lengah. Beruntungnya Kwon dengan cepat pasang badan melindungi adiknya itu, sehingga serangan itu mengenainya dan membuatnya tewas seketika.
Usai pertarungan, Tegajun yang tak sadarkan diri setelah berpisah dengan Kwon lantas dibawa ke tempat Tegasword. Saat ia tersadar, awalnya Tegajun ingin pergi karena merasa tak pantas berada di sana mengingat semua kesalahan yang selama ini ia perbuat. Namun Gödöborn ingin ibunya tetap di sana, bahkan Tegasword juga telah memaafkannya. Selain itu, Monster 2-in-1 dan Boket yang juga tak mau ditinggalkan pun setuju. Sebagai gantinya, mereka harus mencari tujuan baru sebagai Buraidan dan hidup berdampingan dengan manusia. Mendengar hal itu, lagi-lagi Tegajun luluh dan akhirnya bersedia tinggal di sana bersama mereka sebagai sebuah keluarga. Sekembalinya ke Half Century, para Goju akhirnya merayakan Natal bersama. Dan ketika semuanya sedang berbahagia, Tono tampak murung sendiri sebab baru saja kehilangan Kwon, kakaknya. Beruntungnya Tegasword berbaik hati memberikan kesempatan hidup pada Kwon dan membangkitkan Kwon dalam bentuk Dark Wolf Decaliber. Sebab Tegasword ingin Kwon menebus dosa-dosanya kepada Tono dengan cara menjadi pedang yang akan selalu membantu adiknya itu. Sementara itu di Istana Buraidan yang sunyi, Fire Candle yang masih tak terima pada keputusan ratunya itu bertekad tak akan membiarkan semua itu begitu saja. Dan di sini film pun selesai. Suatu hari di perayaan tahun baru, Tono bekerja di bazar di sebuah kuil. Namun kini Kwon yang berbentuk Dark Wolf Decaliber selalu mengganggunya dan muncul bahkan saat yang tak dibutuhkan. Selain itu, saat ini Boket yang ingin menjadi lebih baik hidup di dunia manusia direkomendasikan oleh Rikuo dan Ryugi untuk bantu-bantu di Half Century. Dan ketika melihat penampilannya yang imut, Saori dan Aoi pun setuju dan memperbolehkannya kerja di sana. Di sini awalnya Saori mengira gadis itu adalah kekasih Rikuo. Mendengar pertanyaan itu, Boket pun langsung panik dan membantah hal tersebut. Tak berselang lama, Kumade muncul memuji Boket yang tak lagi tersesat. Di satu sisi, Boket yang penasaran lantas bertanya apa yang akan mereka lakukan saat ini, mengingat mereka dan para Buraidan tak lagi bermusuhan. Dan di sana Kumade menjawab bahwa mereka tentu akan fokus bersaing mengumpulkan ring sentai sebab ring sentai yang tersisa hanya 2 saja. Sepulang bekerja, Tono dan Kinjiro ditemui oleh original sentai Origaret. Kedatangan Red Sentai itu ternyata untuk memastikan para Red Sentai bertindak dengan benar layaknya para Red Sentai pendahulu mereka, di mana menurutnya para Red Sentai haruslah punya jiwa kepemimpinan dan karisma yang kuat. Namun sejak ia memperhatikan Tono, Origaret itu tak menemukannya pada diri Tono, sehingga ia menilai Tono tak pantas menjadi Red Sentai. Namun ia malah menemukannya pada diri Susumi yang sayangnya malah telah menyerahkan ring sentai Kuwagata padanya. Ternyata Susumi merasa ia tak mau lagi menjadi sentai sebab ingin fokus mengejar mimpinya. Karena itu ia menyerahkan ring sentai itu pada Origaret untuk diberikan pada Tono ketika ia sudah layak menjadi Red Sentai nanti. Namun karena menurutnya Tono belum berada di level tersebut, maka Origaret lantas berniat menggantikan posisinya sebagai pemimpin para Goju dan menjadi Red Sentai sejati di dunia itu. Di saat yang sama, tiba-tiba para kroco monster dari berbagai sentai muncul menyerang warga kota dan hal itu membuat mereka terkejut. Dan setelah memperhatikan mereka, Kinjiro menduga bahwa itu merupakan ulah salah satu malapetaka lagi. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera bergegas memulai pertarungan untuk menolong para warga dan Origaret pun lantas ikut membantu. Lalu usai para monster itu dikalahkan, Tono menantang Origaret bertarung untuk memperebutkan ring sentai yang ada padanya. Namun Origaret ingin semua Goju berkumpul dahulu agar ia bisa langsung membuktikan pada mereka juga bahwa Tono tak layak menjadi pemimpin. Sepulangnya ke Half Century, Tono dan Kinjiro menceritakan semua yang mereka alami pada para Goju lainnya. Dan setelah mendengar cerita itu, Tegasword menduga sentai itu punya hubungan dengan Super Sentai original, di mana para sentai original aktif di dunia mereka sendiri di luar dunia para sentai pada umumnya, yang berarti mereka punya universe sendiri. Sebab Kumade dan Tegasword pernah sempat terdampar di dunia itu saat perang alam semesta dahulu. Bahkan para sentai itu juga membantu mereka menyegel malapetaka dengan universe robo mereka. Karena pemegang ring sentai King Ojar sudah diketahui, maka kini hanya keberadaan satu ring sentai saja yang masih menjadi misteri. Di sisi berbeda, Monster 2-in-1 kembali ke Istana Buraidan untuk membujuk Fire Candle ikut dengan mereka. Namun di sana sayangnya Fire Candle tak mau karena ia ingin terus memerangi manusia sebab ia merasa no one tak bisa hidup berdampingan. Keesokan harinya di suatu tempat terdapat 2 anak kecil yang bertengkar dan Origaret tak mampu untuk mendamaikan mereka berdua. Sementara Tono yang juga menyadari kejadian itu lantas membantu sentai original itu mendamaikan keduanya, bahkan hingga sentai itu malah dianggap pahlawan oleh mereka. Di sini Origaret lantas bingung mengapa Tono ingin membantunya padahal sebelumnya mereka bahkan ingin bertarung satu sama lain. Usai kejadian itu, Origaret pun berterima kasih pada Tono. Namun karena kejadian itu ia jadi bingung pada Tono terkait apakah ia benar-benar tak punya impian. Sebab dari berbagai Red Sentai yang pernah ia temui, mereka semua sangat bertanggung jawab. Untuk itu ia ingin menjadi pahlawan hebat seperti mereka. Namun ia merasa Tono tak punya keinginan seperti itu.
Sementara di Half Century, tiba-tiba para Goju mendapat surat tantangan untuk memperebutkan ring sentai terakhir. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera memenuhi tantangan tersebut. Namun sesampainya di sana, mereka dibuat terkejut sebab pemegang ring sentai terakhir ternyata adalah Sasuke, sang original Sentai Kaku Ranger Red. Setelah berubah, Sasuke pun lantas menguji kemampuan para Goju dengan bertarung dengan mereka. Sementara Tono mengaku bahwa ia belum menemukan impiannya, hanya saja ia tak mau jika dibilang tak punya impian. Mendengar hal itu, Origaret merasa Tono benar-benar tak layak menjadi pemimpin karena itu posisi Tono akan ia rebut. Seketika itu juga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Dengan begitu pertarungan memperebutkan gelar sang original pun dimulai. Di pertarungan itu Tono dibantu oleh Kwon, namun kekuatan mereka tetap imbang. Akan tetapi ketika ia mengubah form menjadi Red Sentai berbeda, Origaret berhasil dibuat terpojok. Sementara itu di sisi berbeda, para Goju lainnya masih melanjutkan pertarungan. Namun mereka juga dengan mudah dikalahkan oleh Sasuke. Tak lama kemudian Tono yang terdesak sampai di lokasi mereka dan membuat Origaret dan Sasuke bertemu. Dan ternyata mereka pun sudah saling kenal. Ungkap yang memberi ring Sentai Kaku Ranger pada Sasuke ternyata adalah Origaret. Sebelumnya ternyata Origaret sengaja meminta bantuan Sasuke untuk mengajarkan pada para Goju terkait jiwa Super Sentai sejati. Akan tetapi di saat yang sama, seekor malapetaka tiba-tiba muncul dan memperkenalkan diri pada mereka bahwa ia adalah prajurit Gladys yang bernama Kikano Vidal. Ketika monster itu menyerang mereka semua, Sasuke menggunakan kekuatannya untuk menangkis serangan itu meski kekuatannya tak cukup kuat untuk menghalaunya. Melihat kekuatan para Sentai sangat lemah, Vidal merasa ia tak perlu membangkitkan rekannya untuk menghabisi mereka. Dan di sini film pun selesai. Setelah para Sentai terpojok, Tono yang kesal lantas maju diikuti oleh para Gojuja lainnya walau kekuatan mereka belum mampu mengimbangi monster tersebut. Akan tetapi di satu sisi Sasuke yang melihatnya merasa cukup terkesan dengan kekompakan mereka. Sadar para Sentai itu terdesak, Sasuke lantas membantu mereka menggunakan trik ninjanya yang akhirnya membuat Vidal pergi dari sana. Sepulangnya mereka ke Half Century, para Goju merenung memikirkan cara mengalahkan Vidal. Sementara Tono sendiri malah kepikiran dengan perkataan Origaret yang menilainya tak pantas menjadi pemimpin. Tak lama berselang, Sasuke datang ke sana dan menyatakan bahwa dari pertarungan sebelumnya ia terkesan dengan kekompakan mereka. Dan hal itu menurutnya tak seburuk apa yang dikatakan Origaret kepadanya. Terungkap bahwa sebenarnya ketika Sasuke berada di dunianya setelah mengalahkan Raja Yokai di movie 30 tahun, ia pun melanjutkan hidup sebagai pengembara. Akan tetapi tiba-tiba di perjalanannya, Origaret muncul meminta bantuannya untuk menunjukkan pada junior mereka jiwa Super Sentai sejati sambil memberikan ring Sentai Kaku Red. Lalu karena tertarik, Sasuke menerima tugas itu dan datang ke dunia para Goju untuk memastikannya secara langsung. Maka dari itu, jika para Goju memang punya jiwa Sentai number 1, Sasuke menantang mereka di pertarungan Yokai nomor 1. Di sisi lain, Origaret yang memantau apa yang dilakukan seniornya lantas kecewa dan bertanya-tanya mengapa kini Sasuke malah berada di pihak mereka. Di saat yang sama, Tegasord menjumpai Origaret secara langsung hingga membuatnya terkejut sekaligus tersanjung telah ditemui oleh raksasa terakhir yang dikenal sebagai penyelamat seluruh alam semesta. Meski begitu, namun karena penasaran, Origaret lantas bertanya pada robot tersebut terkait mengapa ia malah memilih Tono yang dinilai kosong dan tak memiliki impian untuk menjadi pemimpin para Gojuja. Dan di sini Tegasord lantas berkata bahwa Origaret akan segera mengetahuinya sendiri. Sementara di Half Century, para Gojuja diminta berdandan siapa yang lebih mirip dengan Yokai. Jika mereka berhasil, maka Sasuke akan menghadiahkan ring Sentai yang ada padanya. Tanpa buang waktu, di sini para Gojuja pun cosplay menjadi beberapa karakter Yokai Jepang. Namun karena Tono tak pandai dalam hal-hal seperti itu, ia lantas berdandan seadanya. Mengetahui hal itu, teman-temannya lantas membantu Tono sehingga kekompakan mereka lagi-lagi membuat Sasuke kagum. Meski begitu, namun Tono tetap saja tak percaya diri setelah apa yang dikatakan oleh Origaret sebelumnya. Namun di sini Sasuke memintanya tak usah memikirkan hal sepele seperti itu. Sebab ia sendiri bahkan merupakan Sentai Red namun bukanlah pemimpin. Sebab pemimpin di Kaku Ranger adalah wanita, yaitu Tsuruhime. Walau begitu, mau bagaimanapun mereka tetaplah rekan yang harus kompak dalam bekerja sama. Dan menurutnya itu juga berlaku dengan Tono dan teman-temannya.
Maka dari itu Sasuke berpendapat bahwa tak masalah jika di tim mereka ada karakter seperti Tono. Untuk itu ia meminta Tono tak kecil hati dengan ucapan Origaret. Mendengar hal itu Tono akhirnya tersadar, dan di saat yang sama ia mencium keberadaan Vidal. Maka dari itu saat itu juga mereka lantas bergegas ke kota untuk mengatasi kekacauan yang diperbuat oleh Vidal dan anak buahnya. Namun di tengah kota ternyata Origaret sudah sampai dan mencoba menghadapi mereka seorang diri. Ketika semua Krojo telah dikalahkan, sayangnya Origaret tak mampu mengimbangi kekuatan Vidal bahkan dengan serangan pamungkasnya. Ketika ia terdesak, Vidal mengerahkan serangan kelaparan ke arah Sentai itu. Namun beruntungnya Tono yang sampai segera pasang badan sehingga serangan tersebut mengenai dirinya dan membuatnya lemas. Dari sana Origaret terkejut dan tak menyangka Tono mau mengorbankan diri untuknya. Tak lama kemudian Sasuke muncul membantu. Di sana Origaret bertanya mengapa Tono menolongnya. Dan Tono pun beralasan bahwa ia juga tak tahu, sebab ia merasa tubuhnya bergerak sendiri. Mendengar hal tersebut tentu saja Origaret tak percaya begitu saja dan tahu Tono pasti sengaja menolongnya karena jiwa pahlawannya. Melihat pengorbanan Tono, Origaret lantas merasa bersalah padanya. Namun ia menjadi percaya diri lagi setelah mendengar kata-kata analogi origami dari Tono. Sehingga dari kata-kata itu ia sadar bahwa ternyata karena alasan inilah Tega Sword memilihnya sebagai Goju Red. Ketika Tono mulai kehabisan tenaga karena kelaparan, beruntungnya para Goju lainnya muncul membawakannya banyak makanan. Melihat kerjasama mereka, Origaret lantas kagum pada mereka. Ketika energi Tono sudah pulih, ia pun mengajak Origaret bertempur membantu teman-temannya mengalahkan Vidal dan para Krojonya. Di sisi berbeda, selagi para Goju menahan pergerakan Vidal, Sasuke secara bergantian meminjam ring sentai para Goju sehingga para Krojo dengan mudah dikalahkan. Usai para Krojo dikalahkan, Tono dan Origaret memulai kerjasama mereka menghajar Vidal. Dan dengan kerjasama mereka dan bantuan semuanya, Vidal akhirnya berhasil dibuat terpojok. Namun sayangnya ia tak ingin menyerah dan memilih menjadi raksasa. Origaret yang menyaksikan hal demikian lantas segera memanggil Muteki Shogun untuk bekerja sama dengan Sasuke. Sementara para Goju memanggil Tega Sword-nya. Setelah masuk ke Muteki Shogun, akhirnya Origaret percaya pada kata-kata Tega Sword sebelumnya terkait Tono. Dengan begitu mereka semua kembali bekerja sama menghajar Vidal. Setelah pertarungan sengit, keduanya lantas mengerahkan serangan pamungkas yang akhirnya membuat Vidal hancur. Usai pertarungan, Origaret meminta maaf pada Tono atas ucapannya. Karena itu ia juga lantas merasa bahwa dirinya lah yang belum pantas menjadi Red Sentai. Karena itu ia pun akhirnya memberikan ring Sentai Kuwagata pada Tono dan berharap Tono akan segera menemukan impiannya sendiri. Sementara itu di saat yang sama Sasuke akhirnya memutuskan bahwa pemenang lomba menjadi yokai sebelumnya akhirnya jatuh pada Ryugi. Sehingga di sini ia memberikan ring Sentai Kaku Ranger-nya sebagai hadiah padanya. Dengan begitu akhirnya semua ring Sentai sudah berada di tangan para Goju. Setelah urusan mereka selesai di dunia itu, Origaret dan Sasuke akhirnya pulang kembali ke dunia mereka masing-masing. Di sisi berbeda, Fire Candle berencana memanfaatkan jasad Vidal untuk rencananya. Dan di sini film pun selesai. Setelah Vidal tewas, Fire Candle pun lantas memakan tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan Yakusai-nya. Sementara itu di Half Century, para Goju Giant telah berhasil mengumpulkan semua cincin berniat untuk melakukan pertarungan penentuan terkait siapa yang pantas memiliki semua cincin itu dan mewujudkan keinginan masing-masing. Namun sebelum itu mereka membuat kesepakatan di mana jika sudah didapatkan satu pemenang di antara mereka, maka tak boleh ada satupun di antara mereka yang iri dan dendam. Dan setelah sepakat ke-6, Goju akhirnya suit untuk menentukan lawan mereka masing-masing dalam sebuah turnamen. Di sana akhirnya sudah ditentukan di mana Ryugi akan berhadapan dengan Riko, Sumino akan berhadapan dengan Kinjiro, dan Tono akan berhadapan dengan Kumade. Lalu jika pemenang di antara mereka sudah ditentukan, maka mereka akan maju ke tahap selanjutnya hingga final. Dan sebagai pembuka, Sumino mengajukan diri untuk memulai pertandingannya bersama Kinjiro. Namun sayangnya di sana Kinjiro merasa belum siap, sehingga ia lantas pergi dari sana. Sementara itu saat Bouquet sedang libur, ia memanfaatkan waktu untuk bersama teman-temannya. Namun di sana ia merasa kebersamaan itu terasa kurang lengkap sebab Fire Candle tak bersama mereka. Tak diduga di saat yang sama tiba-tiba Fire Candle datang ke sana untuk memastikan tujuan Tegajun saat ini. Ia pun mengaku tak dendam pada teman-temannya yang kini memihak pada manusia. Hanya saja ia ingin tahu apa yang akan Tegajun lakukan pada dunia Noan sekarang. Sayangnya Tegajun juga tak tahu akan hal itu, sebab ia juga telah memutuskan untuk hidup berdampingan dengan manusia bersama Tega Sword.
Mendengar jawaban itu, Fire Candle akhirnya bisa memastikan bahwa Taegajun kemungkinan tak akan kembali ke dunia Noan. Untuk itu, Fire Candle yang tak mau meninggalkan teman-teman Noannya lantas memutuskan akan menjaga dunia tersebut tanpa bantuan siapapun. Mendengar tekad itu, Tegasword akhirnya paham bahwa ternyata itulah tujuan Fire Candle sebelumnya mengambil kekuatan Yakusai. Namun di sana Taegajun memperingatkan bahwa kekuatan itu akan membahayakan Fire Candle sendiri nantinya. Walau begitu, sayangnya Fire Candle sudah tahu akan hal itu, namun ia mengabaikannya. Sebab demi membuat AI dan Noan menang dari manusia, ia mau tak mau harus memiliki kekuatan lebih untuk itu. Sebelum Fire Candle pergi, Boket bertanya apakah pria itu masih menganggap mereka teman. Di sana sayangnya Fire Candle tak tahu pasti, sebab yang ada di kepalanya saat ini hanyalah cara untuk bertarung. Dan ia merasa kemungkinan ketika mereka bertemu lagi mereka akan menjadi musuh yang akan saling bertarung. Di sisi berbeda, Kinjiro merenung di pantai dan tak sengaja bertemu dengan monster 2-in-1 yang juga sedang kebingungan sama seperti dirinya. Di mana monster itu bingung dengan keputusan mereka berbalik memihak pada manusia, mengabaikan Fire Candle dan para Noan. Sedangkan Kinjiro sendiri mengaku bingung dengan keinginannya untuk menjadi party people sejati yang ia nilai masih tak sepadan dengan impian kuat Sumino yang ingin menyembuhkan adiknya dari koma. Selain itu, Kinjiro sendiri bahkan masih tak paham dengan makna party people itu sendiri, sehingga ia merasa tak pantas melawan Sumino yang memiliki impian lebih kuat darinya. Akan tetapi karena merasa berhutang budi pada Kinjiro, maka monster 2-in-1 akhirnya menawarkan diri membantu Kinjiro mencari makna party people itu. Saat Riko, Ryugi, dan Kumade melihat latihan mereka, tiba-tiba Kumade merasakan sesuatu aneh yang tak biasa. Sementara itu, tak berselang lama usaha yang dilakukan Kinjiro dan monster 2-in-1 akhirnya gagal. Dan semua itu lantas menguras tenaganya sehingga tubuh Kinjiro menjadi kakek Joji. Di saat yang sama, keberadaannya itu disadari oleh cucunya sendiri, yaitu Futoshi. Sehingga Futoshi yang sudah lama mencari keberadaannya lantas mengajak kakeknya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Futoshi dan ayahnya lantas mempertanyakan kemana kakek Joji selama ini. Dan di sana kakek menjelaskan bahwa ia hanya berkeliling melihat dunia luar untuk menambah pengetahuan. Di tengah obrolan, kakek Joji tak sengaja melihat lukisan yang dibuat cucunya, di mana ternyata Futoshi berencana melanjutkan pendidikan ke Universitas Seni. Mendengar ayahnya menceritakan hal itu, Futoshi lantas ketakutan kakeknya tak setuju dengan cita-citanya. Namun alih-alih melarangnya, di sana kakek Joji atau Kinjiro malah mensupport Futoshi dan memintanya bersungguh-sungguh agar impiannya dapat terwujud. Mendengar hal demikian, Futoshi akhirnya lega dan bahagia. Keesokan harinya, kakek Joji yang belum juga menemukan jawaban atas kebingungannya lantas kembali ditemui oleh monster 2-in-1 yang masih ingin membantunya. Di sana Kinjiro bercerita jika ia belum menemukan petunjuk terkait party people, maka ia tak akan mau menghadapi Sumino. Dan kebiasaannya yang seperti itu sudah dipahami oleh mendiang istrinya. Karena teringat kenangan itu, Kinjiro lantas menceritakan tentang istrinya Fusako pada monster 2-in-1. Di mana walau dahulu mereka hanyalah orang miskin, namun Fusako tak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Ketika melihat album foto mereka, monster 2-in-1 bisa merasakan perasaan kuat di antara kedua pasangan itu dari tatapan kakek Joji dan nenek Fusako. Dan kebetulan di saat yang sama, Kinjiro menemukan foto yang di belakangnya terdapat pesan dari Fusako yang akhirnya membuatnya ingat makna sebenarnya dari party people. Dari sana Kinjiro akhirnya mengerti dan kembali bersemangat. Karena itulah ia akhirnya memutuskan untuk menghadapi Sumino. Ketika pertarungan mereka dimulai, tak diduga Fire Candle dan anak buahnya muncul. Mau tak mau di sana para Goju lainnya menghalangi mereka agar tak mengganggu pertarungan kedua Gojuja itu. Di pertarungan itu, Fire Candle mengerahkan seluruh kekuatan Yakusai-nya untuk mengacau hingga ia kelelahan. Namun tentu para Goju tak tinggal diam. Selagi Kumade menghajar para monster raksasa menggunakan Godeborn, para Goju menghadapi para Kerocho. Sementara Kinjiro dan Sumino juga tetap melanjutkan pertarungan sengit mereka. Tak butuh waktu lama, Kumade pun berhasil mengalahkan semua monster raksasa. Sementara karena kehabisan kekuatan, Fire Candle akhirnya memutuskan mundur terlebih dahulu. Sedangkan Kinjiro dan Sumino yang sama-sama tak mau kalah mengerahkan serangan pamungkas masing-masing. Namun sayangnya di sana Kinjiro harus kalah dan semua ring sentainya berhasil direbut oleh Sumino. Meski begitu, Kinjiro tetap sportif dan berharap Sumino dapat segera mewujudkan keinginannya. Melihat pertarungan mereka yang berakhir bahagia membuat teman-teman Gojunya agak sedikit sedih. Usai pertarungan, Kinjiro menemui lagi monster 2-in-1 dan menceritakan kekalahannya. Meski begitu, ia mengaku tak menyesal. Tak berselang lama, Tono muncul untuk memastikan apakah sebelumnya Kinjiro bertarung dengan sungguh-sungguh. Dan di sana Kinjiro mengaku tentu saja ia sudah bersungguh-sungguh sebagai party people. Mendengar jawaban itu tentu membuat mereka kebingungan. Ternyata sebelumnya Kinjiro sudah paham makna dari party people sesungguhnya dari kata-kata Fusako di balik foto yang sebelumnya ia temukan. Di mana makna dari party people sebenarnya berarti hidup bebas namun tetap membuat semua orang di sekitarnya bahagia.
dan ia sudah bisa mewujudkan hal demikian meski tanpa bantuan kekuatan Tega Sword. Maka dari itu ia tak menyesal telah kalah. Mendengar jawaban itu, Tono dan Monster 2-in-1 akhirnya paham bahwa sebelum bertarung ternyata Kinjiro sudah menjadi party people seperti yang ia inginkan. Dan di sini film pun selesai. Usai pertarungan sebelumnya yang dimenangkan oleh Sumino, akhirnya kini giliran Ryugi dan Riko berkompetisi dalam pertarungan penentuan perebutan ring Sentai. Sayangnya meski pertarungan di antara mereka telah berlalu selama 10 jam, namun pemenangnya belum diketahui sebab kekuatan mereka selalu berakhir imbang. Karena itu Ryugi punya ide untuk menentukannya dengan cara yang berbeda. Sebelum itu Tono yang penasaran lantas bertanya bagaimana bisa Kinjiro tetap muda padahal ring Sentai-nya sudah menjadi milik Sumino. Dan ternyata semua itu bisa terjadi sebab sebelumnya Kinjiro telah memohon pada Tega Sword untuk mempertahankan wujud itu sampai persaingan di antara mereka selesai. Dan karena Ryugi tahu impian Riko adalah menjadi idol nomor 1, maka kali ini Ryugi berniat untuk menjadi produsernya. Ia merasa setelah Riko berhasil mewujudkan impiannya tanpa bantuan Tega Sword, maka tentu ia bisa mendapatkan semua cincin Riko. Sementara di tempat berbeda, Kumade yang penasaran dengan apa yang ia rasakan sebelumnya mencoba menelaah dan mencari tahu sosok malapetaka yang ia rasakan keberadaannya. Sedangkan demi membuat Riko menjadi idol nomor 1, Ryugi membuat video klip promosi terbaru dan mereka berhasil mengumpulkan banyak penonton dari video itu. Namun setelah melihatnya, Riko pun tak cukup puas. Di saat yang sama Boket muncul dan merasa video tersebut tak cocok untuk idolnya itu. Sebagai gantinya, Boket akan menggantikan Ryugi mempromosikan Riko dengan caranya sendiri. Namun alih-alih dapat tambahan fans untuk idolnya, penampilan Boket yang imut malah membuatnya mendapatkan fans untuk dirinya sendiri. Karena ia juga gagal, maka akhirnya Ryugi dan Boket berencana untuk bekerja sama agar Riko bisa menggapai impiannya. Dan setelah mereka menjalin kerjasama, akhirnya mereka mendapat secercah harapan untuk mewujudkannya. Dan di sisi berbeda, ternyata perasaan yang dirasakan Kumade juga dirasakan oleh para dewa robot. Diketahui sosok misterius yang sebelumnya menghantui Kumade ternyata adalah sosok malapetaka terkuat bernama Rex. Rex dinilai sebagai dewa alam semesta di perang sebelumnya sebab kala itu Tega Sword gagal mengalahkannya. Sementara itu efek dari kekuatan Vidal sebelumnya perlahan mulai dirasakan oleh Fire Candle. Meski begitu, ia berdalih pada pasukan Ari bahwa ia tak apa-apa. Sebab ia merasa hanya dengan bantuan kekuatan malapetaka Fire Candle merasa dapat mewujudkan ambisinya untuk mengalahkan para manusia. Sedangkan demi impian Riko, akhirnya Ryugi dan Boket membuatkan lagu baru untuknya dan menjadwalkan konser kembalinya Riko. Meski semua itu membuat Riko cukup senang, namun ternyata Riko memiliki kekhawatiran besar dalam dirinya. Dan hal itu juga ternyata alasan Riko ingin menggunakan kekuatan Tega Sword untuk mewujudkan impiannya. Akan tetapi karena ragu dan tak percaya diri menghadapi konser tersebut, Riko akhirnya secara sepihak membatalkan konser yang akan digelar sehingga membuat Ryugi kesal. Karena itu Ryugi dan Boket segera menemuinya untuk mengetahui alasannya. Di hadapan mereka, Riko beralasan membatalkan konser itu karena harus dibuat lebih megah di tempat yang lebih mentereng. Akan tetapi Ryugi sadar bahwa itu hanya akal-akalan Riko semata. Dan ternyata benar saja, Riko akhirnya mengakui hal tersebut sebab ia sebenarnya tak percaya diri dan takut gagal. Untuk menghindari kecemasan itulah Riko berharap Tega Sword bisa mengabulkan keinginannya. Terlebih lagi Riko menilai lagu yang mereka ciptakan ternyata cukup bagus, sehingga Riko jadi semakin khawatir jika lagu itu jelek ketika ia membawakannya. Mendengar alasan itu, Ryugi pun kesal dan merasa Riko ternyata sangat lemah. Karena itu juga ia menantangnya bertarung untuk mengetahui seberapa besar keinginan Riko dalam mewujudkan impiannya sendiri. Setelah keduanya berubah, pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Di sini Ryugi merasa bahwa berarti selama ini Riko hanya menganggap kekuatan Tega Sword sebagai pelarian untuk menutupi rasa tidak percaya dirinya. Akan tetapi di tengah pertarungan mereka, kekacauan tiba-tiba terjadi di kota. Dan ternyata itu merupakan ulah dari pasukan Ari yang ingin membantu Fire Candle merebut ring Sentai para Gojuja. Beruntungnya untuk menjaga pertarungan keduanya, para Goju lainnya datang membantu Riko dan Ryugi agar pertarungan mereka tak diganggu layaknya yang sebelumnya mereka lakukan pada Sumino dan Kinjiro sebelumnya. Setelah mengetahui rekan-rekannya di sana, Ryugi dan Riko akhirnya memutuskan kembali melanjutkan pertarungan mereka. Di sela-sela pertarungan mereka, pasukan Ari muncul menggunakan robot Eizer bersama dengan kedatangan Kumade. Saat itu juga Tono meminta Kwon membantu Kumade, sementara ia sendiri menggunakan Tega Sword Akatsuki untuk menghadapi robot monster di sana. Meski awalnya robot monster itu berhasil melepaskan beberapa serangan, namun tak lama kemudian Tono dengan kekuatan Akatsuki-nya berhasil membalikkan keadaan. Lalu dengan mengerahkan serangan pamungkas, pasukan Ari dan robot Eizer berhasil dikalahkan. Sementara itu di tempat sebelumnya, Ryugi berhasil mengalahkan Riko yang ia nilai telah lemah. Dan Boket yang menyaksikan Riko menjadi bulan-bulanan lantas tak tega. Karena itulah walau hanya sendiri, akhirnya ia berusaha mendukung idolnya itu sehingga Riko akhirnya kembali bersemangat.
Usai pertarungan, Rico akhirnya menggelar konsernya dan menyanyikan lagu baru buatan Ryugi dan Bokeh dengan percaya diri yang tinggi. Dengan itu akhirnya Rico berhasil merebut hati penonton dan mewujudkan impiannya tanpa bantuan kekuatan Tega Sword. Dan terungkap sebelum konser digelar, ternyata Rico sebenarnya telah menyerahkan ring sentainya pada Ryugi, sehingga di pertarungan itu Ryugi lah pemenangnya. Di sisi lain, Fire Candle menyadari Rex telah sampai di bumi, dan Rex pun menemui Kumade sehingga Kumade terkejut atas kebangkitan malapetaka terkuat itu. Dan di sini film pun selesai. Di episode sebelumnya, Kumade kembali ditemui oleh pemimpin Claydis yang bernama Rex. Ia berdalih kembalinya ia ke dunia itu dengan tujuan menginformasikan sesuatu hal penting pada Kumade. Akan tetapi karena terlanjur kesal, Kumade mengabaikan perkataannya dan lantas menantangnya untuk bertarung. Namun Rex menyayangkan mengapa pertarungan itu harus terjadi, sebab ia merasa dirinya tak akan bisa mati meski Kumade berusaha keras menghabisinya. Melihat sikap Kumade yang seperti sangat membencinya, maka Rex akhirnya memutuskan menceritakan sedikit tentang malapetaka padanya. Seketika itu juga mereka pun berteleportasi ke sebuah pantai, dan di sana Rex membandingkan kondisi tempat itu sekarang dengan yang ada di masa lalu. Dari perubahan yang terpampang, Rex menilai perubahan itu bisa terjadi karena adanya peran malapetaka di dalamnya, layaknya dua sisi kehidupan yang saling terhubung meski mereka bertentangan. Sebab menurutnya semua itu akan membuat sebuah keseimbangan di dalam kehidupan. Sebaliknya, ia menilai jika semuanya baik-baik saja maka tentu dunia akan segera runtuh. Maka dari itu Rex berniat membuat kekacauan agar dunia itu stabil. Namun karena kekacauan yang ia lakukan membahayakan orang lain, maka Kumade pun tak terima. Di sana Rex pun berdalih bahwa sebenarnya ia sendiri tak bisa menghentikan kekacauan yang muncul akibat keberadaan dirinya. Sebab yang ia ketahui, manusia memang sudah ditakdirkan punah sejak lama. Akan tetapi takdir itu berubah sejak kemunculan para Gojuja dan Tega Sword. Untuk itu ia kesana untuk memperbaiki takdir yang berubah tersebut. Sementara di Half Century, Ryugi dan Rico mempertanyakan keberadaan Sumino dan Kumade yang tiba-tiba menghilang. Padahal pertandingan penentuan perebutan cincin sudah semakin dekat. Namun di saat yang sama Kumade muncul di sana bersama Rex. Tanpa basa-basi, Rex pun segera memperkenalkan dirinya pada mereka sekaligus meminta izin pada para Gojuja untuk membawa Kumade bersamanya. Selain itu, Rex juga memberitahu mereka semua bahwa walau teman-teman Claydisnya sudah dikalahkan, namun dampak dari kekuatan mereka akan tetap ada seperti wabah, perang, dan juga kelaparan. Dan ucapan itu pun akhirnya terbukti dari siaran berita yang menginformasikan pada masyarakat bahwa infeksi dari sumber tak diketahui mulai menunjukkan tanda-tanda wabah besar. Maka dari itu Rex menyarankan mereka untuk patuh pada aturan malapetaka. Karena itu juga Rex bermaksud menjadikan Kumade sebagai dewa yang akan menegakkan aturan tersebut. Mendengar hal demikian tentu saja Kumade menolaknya, sehingga hal itu membuat Rex kesal dan karenanya kota pun menjadi kacau dan tak terkendali. Di kota Tono, Ryugi dan Kumade menghadapi Rex sementara Rico dan Kinjiro berusaha menyelamatkan warga yang terluka akibat kekacauan yang dibuat oleh monster itu. Namun tak diduga serangan mereka tak berpengaruh sama sekali terhadap Rex. Di saat yang sama tiba-tiba Fire Candle muncul. Di sana Rex pun mengaku terbangun sebagai respon dari kekuatan Fire Candle yang melahap Vidal sebelumnya. Dan setelah kekuatan Vidal sebelumnya habis, kini Fire Candle mencuri sedikit kekuatan Rex untuk ia gunakan lagi. Tak disangka dengan itu kekuatan Fire Candle meningkat drastis bahkan hingga membuat wujudnya berevolusi. Di sana tanpa basa-basi Fire Candle menggunakan kekuatannya untuk menghempaskan para Gojuja. Ternyata di sana Fire Candle tak memihak pada siapapun dan berniat menghadapi para Gojuja maupun monster malapetaka itu. Namun karena niatnya itu juga Rex murka dan berencana menghabisi mereka semua sekaligus. Saat itu juga pertarungan kembali berlanjut. Selagi Tono menghadapi Fire Candle, Ryugi dan Kumade menggunakan Tega Sword dan Goda Burn dengan dibantu oleh Tega Jun menghadapi Rex yang sudah menjadi raksasa. Dan ketika ketiganya berhasil menghancurkan Rex, tak diduga monster itu mampu meregenerasi dirinya sendiri ke bentuk semula dan mengaku bahwa dirinya abadi. Lalu ketika Rex kembali bangkit, ia pun lantas mengerahkan serangan secara bertubi-tubi hingga membuat ketiga dewa robot itu terdesak. Ketika mereka terpojok, Rex pun menggunakan kesempatan itu untuk melenyapkan Ryugi yang tentunya membuat para Goju lainnya terkejut. Terungkap bahwa sebelumnya Rex telah melenyapkan Sumino terlebih dahulu. Sehingga karena alasan itulah Sumino sebelumnya tak diketahui keberadaannya sejak tadi. Lalu ketika ia ingin melenyapkan Tono, tiba-tiba Kinjiro dan Rico pasang badan melindunginya sehingga serangan itu mengenai keduanya dan membuat mereka ikut lenyap seketika. Melihat teman-temannya dimusnahkan satu persatu lantas membuat Tono terpukul. Namun kesedihannya itu lantas dimanfaatkan oleh Fire Candle untuk menghajar Tono habis-habisan. Sementara itu Rex kembali mempengaruhi Kumade agar ikut dengannya menjadi dewa malapetaka. Namun di sisi lain Kumade yang tak mampu mengalahkan Rex menjadi dilema sebab ia tak sanggup melihat penderitaan warga kota. Akan tetapi rasa pantang menyerahnya jauh lebih besar.
Sehingga ia pun kembali bangkit dan menantang Rex sekali lagi meski Rex abadi dan tak terkalahkan. Namun Kumade yakin aturan mutlak malapetaka seperti itu bisa dihapuskan dan ditulis ulang. Untuk melakukannya Kumade pun harus menggunakan kemampuan pangeran kehancuran yang tak lain yaitu Godoborn. Awalnya Godoborn berniat menyatukan kekuatan lagi dengan Kumade untuk menghadapi monster itu bersama. Namun keinginan Kumade ternyata tak seperti yang ia pikirkan. Sebab di sini Kumade berniat menghadapi monster itu sendirian dan mengorbankan nyawanya. Karena itu Kumade lantas mengambil kekuatan Godoborn lalu maju ke medan pertempuran sendiri. Sebelum bertarung Kumade pun mengucapkan salam perpisahan pada Godoborn serta menyemangati robot muda itu agar bisa terus berjuang tanpa dirinya. Sementara Tono yang berusaha menghentikannya juga diminta oleh Kumade untuk segera menemukan impian sejatinya. Sebab ia mengaku berniat mewariskan dunia yang ia sayangi itu pada Tono. Selain itu ia juga meminta maaf karena harus mundur dari pertarungan cincin pada Tono. Lalu tanpa basa-basi seketika itu juga Kumade berubah dan mengembalikan kota yang sudah porak-poranda kembali seperti semula dengan memanfaatkan kekuatan Godoborn. Dengan kemampuan menulis ulang Godoborn, Kumade merasa kekuatan aturan Rex bisa dipatahkan dengan mudah. Walau begitu, namun Rex merasa semua usaha Kumade akan berakhir percuma. Sebab meski ia nanti bisa dikalahkan, namun malapetaka tak akan pernah hilang. Sayangnya Kumade tak peduli pada semua itu karena ia yakin para manusia tetap akan bisa hidup bahagia meski hal itu terjadi dan tak akan menyerah. Sambil terus melanjutkan pertarungan, Kumade pun akhirnya mengerahkan serangan pamungkas sambil meneriakan alasannya melindungi dunia itu. Dengan kekuatan penuh Kumade membawa Rex ke dasar bumi dan menghancurkan monster itu bersama dengan dirinya. Dengan begitu pemimpin malapetaka akhirnya bisa dikalahkan. Karena semuanya sudah lenyap maka semua cincin akhirnya jatuh pada Tono dan secara otomatis Tono memenangkan pertarungan cincin itu. Meski di satu sisi ia sebenarnya tak menginginkannya dengan cara seperti itu. Walau begitu Tegazord tetap menobatkannya sebagai pemenang yang berhak mewujudkan keinginannya. Bukannya bahagia, di sana Tono malah merasa bersalah dan kebingungan. Dan di sini film pun bersambung. Ketika Tegazord menanyakan keinginan yang mau Tono wujudkan, ia pun hanya diam saja sebab perasaannya yang bercampur aduk. Akan tetapi di saat yang sama Faircandle kembali muncul dan kembali menantang Tono bertarung sebab ia merasa urusan mereka belumlah selesai. Tanpa pikir panjang Tono pun lantas bangkit dan menerima tantangan itu. Seketika itu juga keduanya kembali berubah dan memulai lagi pertarungan mereka yang sempat tertunda. Namun setelah pertarungan terjadi mereka pun berakhir imbang. Dari sana Faircandle pun akhirnya mengaku sadar bahwa alasan sebenarnya ia tak ikut dengan Tegajun ternyata bukanlah demi teman-temannya melainkan demi bisa bertarung habis-habisan dengan Tono. Namun sayangnya di tengah pertarungan Tono kembali kepikiran dengan teman-temannya yang sudah lenyap saat cincin mereka terjatuh. Dan Faircandle merasa hal itulah yang membuatnya lemah. Untuk memaksa Tono fokus pada pertarungan mereka, Faircandle pun berniat menghancurkan cincin teman-temannya itu. Beruntungnya sebelum semua itu terjadi, Kwon muncul menolong Tono melindungi cincin-cincin itu. Di sana ternyata Kwon mendapat kesempatan singkat menjadi manusia kembali untuk membantu adiknya menggunakan wujud Garyudo. Di tengah pertarungannya Kwon kembali mengingatkan Tono apa keinginannya setelah pertarungan itu berakhir. Di saat yang sama Tegazord juga mengingatkan bahwa sebelumnya Tono adalah penyendiri yang selalu menjauhkan diri dari dunia bahkan dari kehidupannya sendiri. Mendengar itu Tono akhirnya tersadar bahwa kini ia sudah berbeda. Sebab sejak ia bertemu dengan teman-temannya Tono jadi tahu nikmatnya melakukan hal-hal remeh dan bertarung bersama mereka. Karena itu ia ingin lebih kenal dan terus bersama-sama dengan mereka. Saat itu juga Tono akhirnya memutuskan dan mengatakan keinginannya pada Tegazord untuk dikabulkan. Di mana di sana keinginan Tono adalah mengulang perebutan cincin agar ia bisa bertarung bersama-sama lagi dengan teman-temannya. Di sana tanpa basa-basi Tegazord pun lantas segera mengabulkan keinginan Tono itu. Dan karena itu perlombaan perebutan cincin kembali digelar dengan kembalinya Rikuo, Ryugi, Kinjiro dan juga Sumino. Namun sebelum pertandingan perebutan cincin kembali dilakukan, mereka pun kembali berubah bekerja sama mengalahkan Faircandle dan anak buahnya terlebih dahulu. Dan karena pertarungan perebutan cincin diulang, maka ring Sentai yang sebelumnya sudah didapatkan juga kembali pada pemilik sebelumnya seperti Tokonatsu, Gaia, Shoko, dan juga Genji. Namun kedatangan mereka ke sana bukanlah untuk bersaing dengan Tono dan kawan-kawan memperebutkan ring Sentai, melainkan membantu para Gozuija menghadapi Faircandle. Selain mereka, Godoborn dan para Buraidan pun juga ikut membantu para Gozuija menghadapi Krocho. Dan berkat bantuan mereka, para Gozu bisa fokus bekerja sama menghadapi Faircandle. Hingga akhirnya setelah pertarungan sengit di antara mereka terjadi, keduanya secara bersamaan melancarkan serangan pamungkas namun kekuatan mereka imbang. Saat itu Kumade yang sudah tewas sebelumnya muncul lagi dan mengaku sudah menjadi dewa. Dengan bantuannya akhirnya mereka bisa mengalahkan kekuatan Faircandle. Di sana Faircandle secara sportif mengaku kalah dan lantas meminta Tono segera menghabisinya. Namun Tono menilai keberadaan Faircandle juga memberi pengaruh di hidupnya. Karena itu Tono tak mau menghabisi pria itu sebab Tono merasa Faircandle adalah rival sejatinya.
dan ia pun berharap suatu saat mereka bisa bertarung lagi. Setelah cukup senang mendengar ucapan Tono, Faircandle pun akhirnya pingsan. Dan karena pertarungan perebutan cincin sudah diulang, maka kali ini para pemenang cincin akan melawan Tono satu persatu secara langsung. Sepulangnya ke istana Buraidan, Faircandle ditemui oleh Tegajun dan teman-temannya. Di sana Tegajun mengaku sudah tahu apa yang harus ia lakukan pada dunia Nowan. Meski bagi mereka hidup berdampingan dengan manusia memang cukup sulit, namun Tegajun merasa mereka pasti bisa melakukannya jika bekerja sama dan menyatukan kekuatan. Secara tidak langsung Tegajun tetap ingin mengajak anak buahnya hidup berdampingan tanpa ada perselisihan lagi dengan manusia. Dan berkat bujukan dari teman-temannya, akhirnya Faircandle pun luluh dan mau bergabung dengan mereka lagi. Setahun pun berlalu. Setelah persaingan perebutan cincin diulang, ternyata pemenangnya tetaplah Tono. Meski begitu, namun teman-temannya tetap dapat mewujudkan keinginan mereka masing-masing tanpa kekuatan Tega Sword, melainkan dengan bantuan Kumade yang kini sudah menjelma menjadi dewa. Seperti Sumino yang akhirnya dapat berkumpul lagi dan menikmati kebersamaannya dengan Ichikawa Oto yang mulai sembuh. Begitu juga dengan penyakit Gujima Rei yang berangsur membaik berkat kekuatan Kumade. Sementara Kinjiro tetap sama seperti sebelumnya yang memiliki kehidupan ganda sebagai kakek Joji dan anak SMA. Sedangkan Ryugi kini mengabdikan diri untuk menyebarkan ajaran Tega Sword. Di sana Kumade lantas bertanya pada Tono sebagai dewa apakah dunia itu layak untuk dijalani. Dan di sana Tono berkata bahwa hal itu tentu saja. Setelah itu mereka kembali ke Half Century dan merayakan semua itu dengan pertandingan membuat Frankfurter paling enak dan film pun akhirnya tamat. Demikianlah alur cerita Number One Sentai Gojoja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.